Baik teman-teman, kakak-kakak semua, kita pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bagaimana tata cara mengurus jenazah. Ya, di dalam surat Quran surat Al-Imran ayat 185 mengatakan, dan tiap-tiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, kematian bukan berarti ketika usia kita masih muda, jadi waktu kematian masih lama. Dan bukan berarti orang yang sudah lanjut usia, maka kematian akan segera datang menjemputnya. Nah, kematian tidak mengenal waktu dan usia. Bisa datang kapan saja, baik masih bayi, anak-anak, tua, maupun muda. Kematian tidak bisa dimaju mundurkan. Oleh karena itu, kita memerlukan upaya agar senantiasa ingat dengan kematian. Bagaimana? Salah satunya dengan takziah ketika ada saudara kita yang meninggal dunia. Nah, di sini ketika seseorang sudah dinyatakan positif meninggal, maka ada beberapa hal yang disegerakan oleh keluarganya dalam mengurus jenazah tersebut. Yaitu yang pertama adalah memandikan. Ya, memandikan di sini kita harus berniat di awal. Nah, ada jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Di sini ada niat untuk jenazah laki-laki, yaitu nawaitu ghusla ada'u an hidal mayyiti lillahi ta'ala. Dan niat jenazah perempuan, nawaitu ghusla ada'u an hadihil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, itu untuk niat memandikan. Nah, sekarang yang bagaimana syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan. Nah, syarat-syaratnya yang pertama beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuh walaupun hanya sebagian. Yang ketiga, tidak mati syahid atau mati dalam membela agama Allah. Nah, kemudian bagaimana memandikan jenazah? Pertama, jenazah ditempatkan pada tempat yang terlindung dari panasnya matahari, hujan, pandangan orang banyak, dan ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi. Jenazah diberi pakaian basah agar auratnya tetap tertutup. Yang ketiga, membersihkan kotoran najis yang melekat pada badan jenazah termasuk mengeluarkan kotoran dari perutnya dengan menekan pelan-pelan. Kemudian yang keempat, menyiramkan air ke seluruh tubuh dimulai dari kepala hingga kemudian disabun dan disiram sampai bersih. Kemudian yang kelima, diwudukan dan terakhir disiram dengan air yang harus dijadikan campur dengan kapur, bidara atau lainnya yang berbau harum. Yang keenam, rambut jenazah hendaknya dihanduki agar cepat kering. Ya. Nah, yang kedua, kewajiban seorang muslim yaitu setelah memandikan yaitu mengkafani jenazah. Nah, kain kafan itu apa? Nah, di sini kakak-kakak semua, kain kafan itu mengkafani atau membungkusnya. Kain yang berwarna putih. Kain kafan yang digunakan untuk mengkafani dibeli dari harta yang meninggalan orang yang meninggal jenazah. Ya. Apa saja syarat kain kafan buat jenazah? Oke, yang pertama, berwarna putih. Yang kedua, baik, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Yang ketiga, tidak terlampaui mahal harganya. Yang keempat, kering dan berminyak wangi. Yang terakhir, 3 lipatan bagi laki-laki dan 5 lipatan bagi wanita. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengkafani jenazah? Ya, mula-mula hamparkan tikar, lalu di atasnya bentangkan 7 utas tali untuk posisi mengikat ujung kepala, kemudian leher, dada, pinggul, lutut, mata, kaki, kemudian ujung kaki.
Di atas tali tersebut, hamparkan kain kafan itu sehelai-sehelai dan ditaburkan di tiap-tiap lapis itu harum-haruman, seperti kapur barus dan sebagainya. Kemudian jenazah diletakkan di atas hamparan kain tersebut. Kedua tangannya diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian tempelkan kapas secukupnya pada bagian muka jenazah, leher, pusarnya, kelaminnya, atau tempat-tempat lain yang dipandang perlu. Terakhir, balutkan kain kafannya dengan rapi, lalu ikatkan talinya atau tali wangsul yang sudah dipasang sebelumnya. Oke, selanjutnya, bagaimana tata cara menyolatkan jenazah? Nah, ini setelah tadi mengkafani, kita diwajibkan seorang muslim yaitu mensolatkan jenazah. Nah, di sini imam menghadap sebelah kepala jenazah bila jenazah laki-laki dan menghadap ke arah perut bila jenazahnya perempuan. Makmum usahakan lebih dari satu shaf. Seperti pada gambar ya, ada contoh jenazah laki-laki. Kemudian syarat orang yang akan melaksanakan sholat jenazah yaitu menutup aurat, suci dari hadas dan najis serta menghadap kiblat. Jenazah telah dimandikan dan dikafani. Letak jenazah di depan orang yang menyalatkan kecuali pada sholat gaib. Nah, bagaimana rukun sholat jenazah? Pertama, niat. Ya. Kemudian dilanjutkan takbiratul ihram. Pertama mungkin dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Ketiga, takbir. Yang keduanya dilanjutkan membaca sholawat Nabi. Kemudian takbir yang ketiga dilanjutkan membaca doa jenazah. Takbir yang keempat dilanjutkan membaca doa. Serta yang terakhir adalah salam. Ya. Nih, tata cara yang terakhir setelah disolatkan, maka jenazah harus dikuburkan. Nah, tata caranya seperti berikut. Pertama, kita siapkan tanah yang sudah ditentukan atau digali. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam ruang lahat dengan posisi miring, dengan mengucapkan doa, Bismillahi wa ala suntihi Rasulillah. Kemudian, tali-tali pengikat kain kafan dilepas. Selanjutnya, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah. Kemudian jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu. Kemudian di atasnya ditimbun dengan tanah sampai galian liang kubur itu rata. Kemudian tinggikan dari tanah biasa sekitar 1 jengkal. Kemudian di atas kepala diberi tanda batu nisan. Kemudian yang terakhir kita berdoa, mendoakan dan memohon ampun untuk jenazah. Nah, kemudian setelah kita menguburkan jenazah, bagaimana kita harus tahu tata keramanya ketika akan menguburkan jenazah? Ya, yaitu mengiringi jenazah dengan diam sambil berdoa. Kemudian tidak turut mengiringi kecuali jika memungkinkan bagi perempuan. Membaca salam ketika memasuki pemakaman, tidak duduk hingga jenazah diletakkan. Orang yang turun ke liang kubur bukan orang yang berhadas besar. Kemudian tidak duduk di atas kubur. Ya, terima kasih atas perhatiannya kakak-kakak semua. Ya, semoga materi ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam memuliakan jenazah sesama muslim.